Jadi strategi itu adalah pengelolaan pembelajaran yang mengorganisasikan materi. Jadi ketika kita sebagai seorang guru, beda dia dengan model. Model itu berenang di bawahnya strategi. Strategi itu ada di atasnya, kenapa? Karena di situ kita sudah mengorganisasikan materi terlebih dahulu. Jadi mana yang materi-materi yang bersifatnya prasyarat, yang kemudian yang sederhana, yang kompleks, nah itu kita urutkan, jangan sampai kebolak-balik cara penyusunannya. Itu ada di dalam strategi. Kemudian siswa mulai diidentifikasi dia dominasi di kelas ini, siswanya gaya belajarnya apa, kinestetik kah, audio kah, visual kah. Nah, guru sudah memplanning di situ. Kemudian peralatan-peralatan yang dibutuhkan, bahan, estimasi waktu yang digunakan, itu keseluruhannya berkaitan dengan strategi. Sementara kalau model enggak, model itu hanya pada 1-2 pembelajaran atau 3 gitu. Nah, jadi kalau di model dia lebih sempit, artinya dia lebih ke lebih udah menjurus kepada fokus pembelajarannya saja. Nah, ya, letak perbedaannya di situ. Jadi kalau kita berbicara tentang strategi, cakupannya luas, mulai dari organisasi materi, urutan kegiatannya, kemudian mempelajari siswanya, peralatan bahan, dan estimasi waktu yang dibutuhkan ketika kita mau mencapai satu tujuan pembelajaran tertentu. Itu strategi. Sebelum kita menetapkan strategi itu, bagaimana cara menyampaikan materi pelajaran ini? Apakah materi pembelajaran ini akan berguna dalam mengajarkan satu materi tertentu, nantinya berapa lama yang dibutuhkan, media apa yang dibutuhkan, materi ini bisa cocok untuk perseorangan, perorangan, atau berkelompok. Jadi pertimbangan-pertimbangan inilah yang kemudian kita pilih, yang kita pikirkan sebelum kita memilih strateginya. Nah, strategi itu ada banyak sekali, ada discovery, ada expository, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak masuk di situ. Jadi teman-teman, karena hari ini kita berkaitan di model, kita akan fokus ke membedah project based learning-nya dan keterkaitannya dengan prototipe kurikulum yang baru ini. Jadi kita fokus ke sana, teman-teman. Nanti kalau ada waktu kita bisa diskusi dengan strategi-strategi yang ada itu. Nah, ini adalah salah satu cara atau pertimbangan yang kita pilih dalam menetapkan strategi. Tujuan yang ingin dicapainya terkait dengan apa? Tentu ketika kita berbicara tentang kognitif, kita harus mempertimbangkan ini mana yang cocok strateginya. Kalau afektifnya seperti apa, psikomotoriknya seperti apa. Kan nggak mungkin kita berbicara tentang psikomotor lalu kita minta anak untuk untuk mengingat sesuatu. Itu sangat tidak ini. Kemudian kompleksitas apa yang hendak dicapai, materinya apa, dalam bentuk apa dia, apakah fakta, konsep, hukum, atau teori. Jadi teman-teman, kalau hari ini kita bicara tentang fakta, misalkan saya lahir di kota A, kemudian kapital dari Bali ini Denpasar, misalnya seperti itu. Nah, lokasi lokasi dari Bajra Sandi di sini itu fakta. Tapi kalau konsep itu berbicara keterhubungan antara dua ide dengan yang lainnya. Jadi konsep itu adalah keterkaitan keterkaitan antar ide. Misalkan air. Ketika kita bicara tentang air, misalkan memang dia konsep besarnya adalah air. Benda cair yang mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian konsep lainnya bicara tentang ide lainnya adalah dia selalu mengalir dari ini. Nah, gabungan dari ide ini kemudian menjadi sebuah definisi yang kemudian disebut dengan konsep. Di situ misalkan air adalah benda cair yang selalu mengikuti bentuk bentuk wadahnya dan selalu bergerak dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah, dan seterusnya. Itu bicara tentang konsep. Kemudian hukum, itu teman-teman sudah tahu, teori. Nah, apakah materi-materi ini memerlukan prasyarat tertentu atau tidak? Nah, ini yang penting menjadi pertimbangan dalam penentuan strategi. Kemudian sumber-sumber belajarnya apakah ada, apa enggak. Kemudian dari sudut pandang siswa, materi yang hendak disampaikan, kompetensi yang hendak disampaikan ini apakah membutuhkan tingkat kematangan tertentu. Kalau memang dia misalkan materi itu terlalu sulit untuk anak, bisakah guru kemudian menyederhanakannya?
sehingga relevan dengan ini. Karena apa? Kalau seandainya dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dari tingkat kematangan dan usia perkembangan anak, maka bisa jadi untuk anak-anak yang average, yang mungkin dia lambat dalam menangkap, dia akan frustasi dia. Ini sebenarnya apa tuh onde-onde atau lemper yang diberikan kepada saya? Dia bingung gitu. Jadi disitulah peran guru sebenarnya bukan membuat yang mudah menjadi sulit, tetapi seharusnya menyederhanakan yang kompleks. Yang sulit itu bagaimana cara penyampaiannya lebih mudah kepada anak-anak. Nah, disinilah sudut pandang ini kita harus benar-benar pikirkan dalam menentukan strateginya. Apakah strategi yang kita pilih itu sesuai dengan minat bakat anak, kondisi siswa, kemudian gaya belajarnya tentu teman-teman pasti udah jago lah, ini nggak usah dibahas tentang ini. Ada pakarnya Bu Foni itu, yang ngajar mata kuliah perkembangan peserta didik. Oke, nah sekarang kita masuk ke model pembelajaran. Model pembelajaran itu lebih spesifik dari strategi. Nah, model pembelajaran itu udah beda. Kalau strategi tadi skupnya lebih luas, tanpa ada sintaks, tanpa ada urutan-urutan pembelajaran, kita masih mengatur berkaitan dengan materinya, tata urutan pembelajarannya, kemudian memikirkan kompleksitasnya materi, kemudian kita memikirkan tentang siswanya. Itu pada strategi. Tetapi ketika kita udah masuk ke model, itu udah beda. Model itu berbicara tentang prosedur. Ya, jadi prosedur pembelajaran. Dalam prosedur itu ada tahapan-tahapannya, tahapan belajar. Dari setiap model pembelajaran akan memiliki jumlah tahapan yang berbeda-beda. Gitu teman-teman ya. Jadi tidak semua misalkan tahapan misalkan jigsaw misalkan ada 5, kemudian project base ada berapa, itu tahapannya itu ada jumlahnya dan setiap model akan berbeda-beda. Nah, salah satu yang saya lihat memang relevan ketika membaca tentang prototype kurikulum ini adalah memang project based learning. Project based learning ini juga saya pikir ini salah satu. Teman-teman nanti bisa pelajari group investigation namanya. Nah, group investigation itu salah satu yang kalau saya lihat cocok dengan ini. Nah, cuman nanti ketika teman-teman lihat step belajarnya, teman-teman coba pertimbangkan dengan kalau anak TK nih cocoknya apa nih gitu. Jadi ada istilahnya group investigation. Kemudian juga saling temas itu juga bagus, itu salah satunya yang bisa teman-teman gunakan nanti. Teman-teman bisa pelajari. Nah, ketika bicara tentang prosedur, berarti ada tahapan-tahapan. Tahapan-tahap tata urutnya ini yang biasanya secara umum tidak bisa dibolak-balik dia. Model pembelajaran memiliki karakteristik masing-masingnya. Kemudian, nah ini disebutkan di sini, yang di nomor 2, pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan. Jadi artinya ketika hari ini kita bicara tentang project based learning, ada polanya gitu. Polanya seperti apa nanti kita lihat. Jadi saya rencananya kemarin ngambil yang punyaannya Jeremy Bruner, tetapi setelah saya pertimbangkan, kayaknya yang dikeluarkan oleh saya coba lihat dulu. Ini kalau nggak salah dari kementerian yang mengeluarkan ini project base. Ini cocok ini untuk TK saya pikir. Ya, dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan. Nah, ini cocok kalau untuk di TK saya pikir. Jadi kemudian saya ubah ini.